Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahab Abdullah. Saya dari kelas 3A PJKR. NPM saya 18 10 63 10 70 117. Di sini saya akan membahas materi tentang evaluasi kurikulum pembelajaran. Paradigma kurikulum. Outcome Basic Education, Learning Center Education, Continuous Improvement, International Benchmarking and Accreditation. Apa itu evaluasi kurikulum? Menurut Staf Limburg DKK 1901, evaluasi merupakan proses penggambaran, memperoleh dan menyajikan informasi yang suatu alternatif keputusan. Lalu ada evaluasi kurikulum, proses penerapan prosedur ilmiah untuk mengumpulkan data yang valid dan relevan untuk membuat keputusan tentang kurikulum yang sedang berjalan atau telah dijalankan. Prinsip evaluasi kurikulum. Evaluasi kurikulum didasarkan atas tujuan tertentu. Evaluasi kurikulum harus bersifat objektif. Evaluasi kurikulum bersifat komprehensif. Evaluasi kurikulum dilaksanakan secara komparatif. Evaluasi kurikulum harus dilaksanakan secara efisien. Evaluasi kurikulum dilaksanakan secara berkesinambungan. Itu prinsip-prinsip evaluasi kurikulum. Lalu ada tujuan evaluasi kurikulum. Ada model kurikulum perbaikan dari kurikulum sebelumnya atau bahkan model kurikulum terbaru. Memusatkan perhatian kepada program-program pendidikan untuk anak didik, alat untuk mengontrol kualitas dan juga sebagai dasar untuk membuat keputusan bagi program berikutnya. Jadi tujuan utama evaluasi kurikulum itu lalu ada fungsi evaluasi kurikulum dibagi menjadi dua. Yang pertama itu fungsi formatif, yang kedua itu fungsi sumatif. Lalu fungsi formatif itu apa sih? Dilaksanakan apabila kegiatan evaluasi diarahkan untuk memperbaiki bagian tertentu dari kurikulum yang sedang dikembangkan. Lalu fungsi sumatif dilaksanakan apabila kurikulum telah dianggap selesai mengembangkan, dalam kurung evaluasi terhadap hasil kurikulum itu tersebut. Lalu ada model evaluasi kurikulum. Model evaluasi kurikulum dibagi menjadi dua, sama seperti yang tadi. Yang pertama itu model kuantitatif, yang kedua itu model kualitatif. Model kuantitatif dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu measurement, yang kedua itu model black box Taylor, yang ketiga itu model teoretik Taylor dan Megajoule, yang keempat itu model pendekatan Alkin, yang kelima adalah model constraint stack, yang terakhir itu model CIPP. Lalu ada model kualitatif dibagi menjadi beberapa bagian model. Yang pertama itu model studi kasus, yang kedua itu illumination, yang ketiga itu education system evaluation, yang terakhir itu model responsive. Ya, sekian materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.